أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mengetahui seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikan anakku yang dimuliakan Allah. Firman Al-An'am ayat 36. Di sini Allah berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'un. Ini intinya. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Jadi orang yang tidak mau mendengar, tidak mau peduli, melalaikan agama, itu tidak mau mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi turja'un. Nah ini. Ya, sampai di sini. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Ya, kita ulang lagi arti sini intinya. Hanya orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Jadi ini orang yang tidak mendengar maksudnya. Padahal Allah sudah sampaikan kepada hamba diperbolehkan mencari dunia. Ya, buka Al-A'raf ayat 32. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Tidak, diperbolehkan oleh Allah ini, perhatikan ya. Tapi dengarkan, gunakan telinga, pandangan mata, hati kita untuk mengingat Allah, untuk memahami ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Perhatikan ini. Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, yang khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Semua hamba dari manusia dan jin Allah berikan rizki. Mau dia fasik, munafik, kafir, tak pernah saya sampaikan, diberikan Allah rizki, tapi hanya untuk yang beriman di akhirat diberikan karunia besar. Ya. Jadi sampaikan sini ya. Ya. Lillazi hiya lillazi qul hiya allazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah semua itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja yang pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Buka lagi Al-Jum'ah ayat 10. Ya, kamu jangan khawatir dengan karunia rezeki Allah. Kita dilarang untuk takut kepada tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi.
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Diperbolehkan oleh Allah. Tapi ingat, di sini tajuknya, topiknya yaitu innama yastajibul ladzina yasma'un. Ya. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, yang mendengar. Jadi maksudnya yang tidak mendengar tidak peduli. Maka yang tidak peduli itu wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi turja'un. Ini bicara khusus, ya. Ini semua ngomong masalah kepedulian terhadap firman Allah dan ajaran agama, dinullah. Agama Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Tapi di sini dikhususkan lagi untuk orang-orang yang mati akal, pikiran, hati dan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Coba buka surat Al-Jathiyah ayat 23. Jadi lebih ke arah ini dijelaskan artinya. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi turja'un, ya. Dan orang-orang yang mati kelak akan kami bangkitkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan, dihisab. Nah, di sini disampaikan di Al-Jathiyah 23. Bagaimana jika orang dilalaikan oleh Allah untuk mengingat Allah? Dikunci mati hati, akal, pikiran, pendengaran mereka. Coba. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, perhatikan ini ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, ya, waja'ala ala basarihi rishawah, ya, dan hatinya sedang meletakkan tutup atas penglihatannya. Hati itu penglihatan mata, hatinya tidak ada, tidak punya rasa sama sekali, tidak punya rasa bahwa dia dilahirkan atau diciptakan untuk beriman kepada Allah. Tidak ada. Mati. Hanya bermaksiat saja. Lupa kalau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afala tadhakkarun. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran, gitu ya. Jadi bahasa di atas ini firman Allah ayat An'am 36 ini lebih ke arah mati dengan tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kalimatnya begini, innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi suruhan Allah. Banyak yang tidak mendengar. Wal mauta, yang tidak mendengar itu pasti mati. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi turja'un. Dan orang yang mati, orang-orang yang tidak mau mendengar itu pasti mati. Dan kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Perhatikan itu. Itu masuk di firman Allah Jathiyah 23, penjelasannya seperti itu. Ya. Dan Jathiyah 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa may yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Itu kematian hatinya. Ya. Akal pikiran hatinya mati. Jadi dia mengatakan seperti itu. Kita mati dan kita hidup. Jadi orang yang dimaksud di An'am tadi, ya, orang yang meninggal, yang mati tadi, yang kembali kepada Allah, hanya mengatakan seperti ini. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Tapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Menduga-duga, kembali saya sampaikan, ya. Ya, menduga-duga, ya. Inhum illa yadunnun. Ya. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya, selanjutnya, wa idza tudla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana
hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Ya, ini menjelaskan firman Allah Jatsiyah tadi yang ayat 20, ayat 23. Ya. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena di sini disampaikan, ya, khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Itu karena itu. Karena sudah nggak ada rasa. Mati akal pikiran mereka, pemahaman mereka, hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 26, kulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'akum ila yaumil qiyamati la raiba fi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Perhatikan ya. Katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, saya itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini ya. Ya. Perhatikan ya, sama di atas maksudnya itu ini. Ya. Jadi biar paham. Jadi firman Allah ini, penjelasan di An'am 36 ini termasuk Al-Jasiyah 26 menjelaskan untuk mengklirkan maksud Allah Subhanahu wa taala. Apa sampai sini? Tetapi ya. Ya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Perhatikan ya. Saya bacakan lagi firman Allah ayat An'am 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang yang mendengarkan sajalah yang memati kesuruhan Allah. Yang mendengarkan ini sedikit. Banyak yang enggak mau mendengarkan. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi turja'un. Dan orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Yang mati banyak orang-orang ingkar kepada Allah. Yang mati akal, pikiran, hati mereka, basirah mereka untuk mengenal Allah, untuk mengingat Allah, untuk menjaga perintah-perintah Allah, itu ya. Ini dibangkitkan oleh Allah dengan diberikan ancaman yang keras dan diazab Allah dengan sekonyong-konyong mereka. Ya. Nah, coba buka surat Kahfi ayat 28. Di sini Allah berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajrib nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Dan bersabarlah engkau Nabi Muhammad SAW bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, ini dikasih pemahaman kita, ya, supaya kita tetap intent dalam kegiatan kita ini. Gitu. Kegiatan kita ini, tadabburkan kita ini adalah untuk menajamkan mata hati kita, supaya kita tidak tersesat di jalan yang lurus ini. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk sekedar datang, bisa tersesat. Hanya memikirkan urusan dunia, supaya dilihat orang, supaya kamu terasa seperti orang alim. Nggak penting. Supaya kamu merasa seperti tiap hari kamu datang, supaya kamu dianggap orang yang rajin. Nggak penting. Tapi niatmu apa untuk datang ke tempat seperti ini? Apa yang kau harap? Tentunya keridhaan Allah. Ayat selanjutnya, firman Allah selanjutnya. Ya. Turidu zinatal hayatid dunya wala tudi'man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Paham ini, ya. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ini dipahami ya.
Nah, alhamdulillah kita duduk sini, kita punya harapan yang masya Allah, ya. Kita tidak melewati batas, kita punya batasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu dipahami, ya. Nah, kemudian buka di Al-Hadid 20, ini untuk mengklirkan juga, ya, untuk mengokohkan batin kita, akal pikiran kita, untuk mengecek kembali, untuk memahami kembali maksudnya. Dunia ini Allah ciptakan sebagai ujian, tapi diperbolehkan. Itu ujian. Perhatikan di sini. Ya. A'udzu minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa nafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Ya. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda guruan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kenyataannya seperti itu. Dan kamu lihat itu. Hati-hati dengan ini gitu loh. Jangan bersaing. Ya, termasuk di majelis bersaing. Jangan. Kita bukan persaingan di sini. Kita perjuangan, bukan persaingan. Perjuangan apa? Melawan hawa nafsu kita, berbuat kebajikan kepada saudara kita, berbuat kebaikan, kemaslahatan kepada masyarakat kita. Itu tujuan kita. Ya. Kamathali ghaizin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ya. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Coba perhatikan dulu kita itu loh ya. Musim panas yang keras meranggas, maka Allah bikin hancur tanaman-tanaman, kering kerontang, retak pecah, hilang tanamannya. Begitu Allah turunkan hujan, tumbuh lumut-lumut satu hari cepat tumbuh. Itu gambaran akhirat jauh lebih cepat, kebangkitan lebih cepat daripada tumbuhnya lumut di waktu hujan atau jamur di waktu hujan. Pahami itu, ya. Wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perhatikan ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ingat ya, kita diingatkan di 636 tadi, udah jelas itu disampaikan di sana, ya, bahwa banyak orang tidak mendengarkan, melalaikan dirinya atas perintah-perintah Allah. Kemudian dia harus mati. Dalam mati dia akan dihisap kembali kepada Allah dengan azab, ya, yang sangat keras. Kita tidak Al-Fakir di sini bukan untuk menakut-nakuti kalian, tapi perintah untuk menyampaikan ini, dan selain ini kita takut kepada Allah dan pertahankan perjuangan kita untuk istiqomah dalam tadabbur Al-Quran yang setiap hari kita laksanakan ini. Kemudian kita tuh orang yang dirahmati Allah, diberikan jalan yang terbaik, menjadi orang-orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari hubbud dunya ya Allah. Jauhkan hati kami daripada hubbud dunya ya Allah. Jauhkan hati kami daripada hubbud dunya ya Allah. Ya Allah, dekatkan hati kami dengan amal saleh. Dekatkan hati kami dengan amal saleh. Dan hati kami dengan amal saleh dan keberkahan yang besar darimu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari gangguan setan, kutuk. Suami kami, istri kami, anak keturunan kami, sampai nanti kau bangkitkan dan menghadap kepadamu ya Allah. Bersama Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.